wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan segenap para asatid, para tuan dan guru, para kesatuan, majelis, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus orang tua kita, guru kita Ustaz Amir Samsul dan Ustaz Suhada Hafid, Pak RW dan segenap kesatuan yang lainnya yang mohon maaf disebutkan satu persatu. Semoga Allah berikan kita semuanya umur panjang, sehat dan afiat. Allah kabulkan hajat kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, berkahi segala urusan kita, dan Allah ampuni segala kesalahan, dosa dan orang tua kita, keluarga kita semuanya menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala macam nikmat karunia yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang tentang 3 orang pemuda yang 3 orang ini kejebak ada di gua. Udah tahu kali ya? Kalau udah tahu udah jadi. Ada 3 orang yang terjebak dalam sebuah gua. Ini terjadi sebelum adanya masa Islam, sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang mana kisah ini awalnya begini. Orang dia lagi hujan deras. Ada hujan deras, ini 3 orang nih neduh ada masuk sebuah gua. Begitu sudah masuk ke dalam gua, ternyata hujan tambah deras, ada batu yang gede yang menutupin depan pintu keluar ke gua. 3 orang ini dorong-dorong, kagak geser sedikit pun, kagak ada isak-isak bisa ya, geser bisa sedikit ya orang ada. 3 batu ini dia kuat sekuat tenaga buat buka batu biar dia keluar, orang bisa. Akhirnya salah seorang di antara 3 orang pemuda ini bilang, ayo, bagaimana kalau kita masing-masing menyebutkan amal ibadah kita, amal yang paling baik yang menurut kita yang pernah kita lakuin, sebagai landasan wasilah kita berdoa kepada Allah perantara amal tersebut agar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi salah seorang di antara mereka kemudian berdoa. Satu orang yang pertama, dia nyebutin amal kebaikannya yang pernah ia kerjain. Apa itu amalnya? Yang pertama, dulu dia dan istrinya dan anak-anaknya pengen minum susu ya.
pengen minum susu. Dia dan anak-anaknya pengen minum susu. Dan istrinya kemudian nggak berani ngeduluin orang tuanya, ayah ibunya enggak. Padahal waktu itu malam tuh orang tuanya malam, tengah malam pengen minum, orang jadi nungguin orang tuanya, nggak berani ngeduluin orang tuanya, ayah ibunya. Nggak berani. Kemudian dia tunggu, sampai subuh dini hari baru bangun. Dia malam-malam nahan lapar, nahan pengen minum susu karena pengen ngeduluin orang tuanya. Dia pengen mengistimewakan kedua orang tuanya, ayah ibunya. Kemudian dia ngomong, ya Rabb, kalau itu amalan-amalan yang baik buat saya dan saya niatin untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikanlah saya pertolongan atas kesukaran, atas kesulitan yang saya hadapi saat ini, ya Rabb. Kemudian dengan setelah berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala, batunya geser sedikit. Batunya geser. Tapi tetap orang-orang ini belum bisa pada keluar. Maka yang kedua, orang yang kedua, dia menceritakan tentang amal baik yang ia kerjakan untuk jadikan munajat wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dulu demen cinta sama anak paman saya, sepupu. Saya senang sama anak perempuan, ponak, berarti sepupunya dia. Cinta sama sepupu saya. Saya sudah beberapa kali ngajak melakukan hubungan berzina, digodain perempuan ini gak mau. Suatu saat perempuan ini butuh duit, bukan buat beli iPhone ya. Ada orang butuh duit beli iPhone. Bukan, butuh duit ini orang. Perempuan ini butuh duit 120 dinar. Banyak ini. Datang ke laki-laki ini, dia terpaksa minta sama laki-laki ini, minjem lah bahasanya, minta tolong. Akhirnya laki-laki, oke, saya pinjemin, saya kasih 120 dinar, tapi syaratnya kamu melakukan berzina dengan saya, hubungan berzina dengan saya. Akhirnya terjadi, begitu mau melakukan eksekusi, perempuan ini berkata kepada seorang laki-laki ini, ya Abdullah, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan membuka cincin, maksudnya jangan mendahului kecuali telah menjadi hakmu, dinikahi. Jangan melakukan hubungan ini kecuali kamu sudah mengambil hak ini menjadi hakmu, dinikahi. Begitu udah tinggal eksekusi doang, sudah berdua-duaan, eksekusi doang, dibilang takut sama Allah, dia takut. Sadar dari laki-laki ini, dia tinggalin ke perempuan, kasih tuh duit tanpa syarat, dia tinggalin karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, ya Allah, kalau itu amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bagus, maka pelantara itu amal baik saya, tolong lindungi saya, bukain ini jalan daripada kesukaran yang saya hadapi. Pintu itu geser lagi, batu yang ada di depan gua geser lagi, tapi tetap masih belum bisa untuk keluar, insyaallah. Kemudian nukatilu, Jelma nukatilu ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan suatu kejadian. Dia adalah seorang bos, majikan. Suatu hari dia lagi bagi-bagi gaji buat karyawannya. Di antara salah seorang karyawannya orang ada pergi tanpa pamit. Gaji yang menjadi haknya orang karyawan yang hilang ini, gaji ini disimpan nama dia di golang.
diolah, dijadiin modal buat usaha. Setelah usahanya ternyata berkembang pesat. Jadi, udah macam-macam banyak. Telah dijadiin duitnya buat gaji karyawan digolang banyak, berkembang pesat. Begitu sudah berkembang pesat, pegawai ini ternyata balik lagi. Datang kepada pegawai, kepada bosnya, tuannya, majikannya, minta haknya. Gajinya yang waktu itu belum keambil. Kemudian ternyata itu modal, ternyata itu haknya, upahnya udah jadi usaha yang sudah jalan, berkembang, udah jadi sapi, udah jadi onta, udah jadi kambing, dan banyak lagi. Tapi amal dia dikasihkan semua juga sama karyawannya. Coba kalau kita bagaimana dulu kita ini? Wah, ya kasih aja lu biar datang gitu. Jadi kalau dikasihin semuanya, karena itu termasuk haknya dia. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih itu semuanya, untung-untungnya, sak modal-modalnya. Ya Allah, kalau aku mengerjakan hal demikian, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya Rabb, lapangkanlah kami dari kesukaran yang kami hadapi, dari kesusahan yang kami hadapi. Waktu besarnya geser lagi, geser sampai akhirnya ketiga orang pemuda ini bisa keluar dari gua dengan keadaan selamat. Ini kisah tiga daripada orang pemuda. Nah, dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmah. Ada beberapa poin yang menjadikan pelajaran bagi kita semuanya yang bisa saya ambil. Maka hiji pelajaran yaitu di sini disebutkan kisah ini menganjurkan kepada kita ada sebuah dorongan supaya kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, berbakti dan melayani orang tua kita. Kita wajib mengutamakan mereka berdua, orang tua kita, mak bapak, ayah ibu, sebelum berbuat baik kepada orang lain. Kadang kita baik sama orang, sama mak bapak, bahkan sama keluarga, ogah-ogahan. Kita harus mendahulukan perbaikan kita kepada orang tua terlebih dahulu. Orang tua ditungguin, udah tua bukan ditungguin apa, ditungguin matinya. Kadang-kadang udah belum mati warisannya udah diminta ini. Bukan warisan ini namanya, rampok. Warisan itu harta peninggalan setelah mati. Apalagi sudah sepuh. Semakin sepuh orang tua kita semakin bawel. Semakin sepuh semakin bawel. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan, menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat bakti kepada kedua orang tuamu, bapak ibumu, dengan sebaik-baiknya. Jikalau salah satu seorang dari kedua orang tuamu atau dua-duanya sampai umur tua, sampai umur yang tua, ada dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan mengatakan kepada keduanya perkataan jangan sekali-kali, apalagi yang lain. Ngomong aja orang boleh, apalagi yang lain. Jangan membentak, serta ucapkanlah kepada mereka ucapan yang bagus, yang mulia. Jangan membentak. Kadang orang-orang yang sekarang terasa dia yang nyari duit, orang tuanya dibentak-bentak, orang tuanya dibentak-bentak, termasuk durhaka. Orang tua menegur kita, mengingetin kita kagak enak, karena merasa yang nyari duit dia, yang masih makan dia, yang masih usaha, yang nafkahin dia.
anaknya. Ketika orang tua mau negur, mau ngelakuin apa, negur, kagak enak. Itu termasuk durhaka kepada orang tua. Apalagi yang sampai bentak, berani-berani, dia belum, alhamdulillah tidak dari neraka. Alhamdulillah. Ini kita bakti sama orang tua. Yang sudah meninggal tetap bakti. Caranya bagaimana? Doain orang tua kita yang sudah wafat. Minimal sehari 5 kali. Allah mengatakan anisyukuri wa liwalidayk. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu. Imam Abdul Haddad mengatakan bersyukur kepada Allah minimal sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Kalau bersyukur kepada orang tua minimal sehabis sholat doain orang tua sehari 5 kali. Minimal doakan mereka, orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Bentuk orang bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal, menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang disayangi, dikasihi oleh orang tua kita. Kakak, adik, kadang-kadang gara-gara tanah semeter kakak adik berantem. Ada orang malah semeter doang, cuma panjangnya 1000. Padahal cuma begitu gara-gara tanah berantem orang tua, kira-kira sebenarnya. Alhamdulillah, gara-gara demikian menjadi putus silaturahim, termasuk durhaka orang tuanya di akhirat. Dunia sedih, mereka sedih. Alhamdulillah tidak. Maka baktilah kepada kedua orang tua kita. Nah, kisah yang tadi dorongin bagaimana ketika mereka mendahulukan orang tua enggan mau minum susunya sehingga menjadikan amal tersebut amal yang baik, menyelamatkan dia dari kesukaran yang mereka hadapi. Kemudian hikmah yang kedua, habis waktu ya. Hikmah yang kedua yaitu anjuran kepada kita semuanya untuk selalu memanjatkan doa, khususnya ketika ketimpa kesulitan, sembari mengamalkan, berwasilah dengan amal soleh yang kita lakuin. Doa. Kalau dapat kesulitan doa, jangan bikin status WA. Bukan status kan WA. Hidup gini susah begini. Status WA doa. Jangan bikin status mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini minta Allah dalam hal apapun, bahkan sampai ulama mengatakan kalau kita hilang sendal jepit kita aja minta Allah. Minta Allah Subhanahu wa taala. Udah kebiasaan kita langsungnya bukan Allah. Kadang kita sakit langsung ke dokter, enggak minta Allah dulu. Enggak minta Allah Subhanahu wa taala. Doa dulu Allah. Dulu Nabi Musa alaihissalam pernah ngalamin sakit gigi. Doa, ya Allah, ini sakit gigi, sakit banget ini, ya Allah, apa obatnya? Akhirnya Allah dikasih untuk ambil sebuah dedaunan rambutan, ambil. Begitu diambil, dimakan, sembuh Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari kumat sakitnya, lagi kaki kumat, langsung ngambil daun, makan kagak sembuh. Padahal daunnya sama, pohonnya sama. Nabi Musa ngomong, ya Rab, ini kok saya kasih makan sama, daunnya sama, tapi gak sembuh. Padahal sakitnya sama ya Rab. Musa, awal kali kamu dapat kesulitan, kesakitan tersebut, kamu minta sama Allah. Kamu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku jadiin itu daun itu jadi perantara kesembuhan kamu. Sekarang yang kedua, kagak langsung baik makan obat, nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala, nggak menjadikan itu obat tersebut sebagai perantara kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala kesulitan apapun yang menimpa kita, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala, ngadu sama Allah. Hanya kepada Allah kita ngadu, jangan kepada orang lain. Adu sama Allah Subhanahu wa taala kesadaran dan dibarengi wasilah kita dengan amal soleh yang kita pernah kerjain. Apapun bentuk amal soleh kita, jadikan wasilah agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahid
Jahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta jadi juga berjihad dalam jalan Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang-orang yang beruntung Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita nih kalau bikin status WA, itu nasib kita sama aja ngadepin Allah sama orang-orang. Hidup ini gini, seakan-akan masa Gusti Allah ngasih saya hidup begini, melihat gitu. Saya dapat ujian nih dari Allah. Allah masa puji saya begini, Allah masa begitu, seakan-akan ngaduin Allah sama orang-orang. Jadi aduinlah apa yang kita rasakan, doa sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah senang kalau diminta. Kalau kita minta tolong sama orang, iya sekali ditolongin, 2 kali, 3 kali, wah ini tuman nih katanya begini. Gak bakal ditolongin lagi. Maka jadikan hikmah tadi sebagai orang yang minta tolong, berdoa kepada Allah dengan wasilah amal yang baik yang dikatakan, sehingga Allah berikan pertolongan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antaranya hikmahnya adalah Allah, kisah pelajaran ini mengatakan Allah pasti ngabulin doa orang, ngabulin doa hambanya yang ngadep sama Allah, yang doa sama Allah tulus, ikhlas ketika ditimpa musibah. Maka apalagi orang tersebut sudah melakukan amal soleh sebelumnya, maka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah mengatakan, "Qul Allah wa antum muqimuna bil ijabah." Doa sama Allah, mintalah sama Allah, kamu yakin bahwasanya kamu bakalan diijabah. Kadang doa kita apa? Coba-coba doa. Ya Allah, pengen banget Allah, pengen banget haji. Tapi maknanya sendiri, duit dari mana ya? Kan kita mintanya sama Allah, bukan minta sama diri kita sendiri. Ya Allah pengen begini, mustahil gua mampu itu. Udah dimarahin, minta yakin Allah bakal hijabahin doa kita. Kalaupun kita bukan orang yang mendapatkan doa, mungkin karena kita masih banyak penyakit, Allah kasih yang lebih bagus dari yang kita minta. Karena kita minta yang baik, Allah kasih kita yang terbaik, bukan yang baik. Anak kecil sakit, batuk, minta sama orang tuanya es, dikasih apa enggak? Enggak bakal dikasih. Minta sama es, kenapa? Dia lagi sakit. Apakah orang tua ini kagak sayang sama anaknya? Sayang. Apa dikasihnya? Obat batuk dulu, ya baru dikasih yang lainnya. Disembuhin dulu sakitnya. Allah tunggu kita minta doa. Ya Allah, pengen punya mobil apa? Kalau udah punya mobil nanti udah jarang ke masjid ini orang. Allah entar dulu dah, pakai sepeda ontel dulu dah, pakai ini dulu dah. Kadang Allah kasih yang baik. Kamu lagi sakit nih, kalau kamu banyak duit, lupa Allah. Kalau orderan banyak, gawean banyak, jarang datang subuh begini. Udah, begini aja udah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah waktunya saya kasih Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu mana yang pantas buat kita. Yakin Allah Subhanahu wa taala doa kita bakal ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab katakan wa'lamu annallaha, ketahuilah bahwasanya Allah la yastajibu du'a min qalbin lahir wa ghafil. Allah kagak bakalan ijabah doa orang yang orang tersebut hatinya lalai, hatinya lupa Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita doanya doa cuma mulut ucap, hati mau orang tahu kemana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang khusyuk mintanya. Kita nggak khusyuk minta Allah. Coba kalau ada orang minta sama kita tapi orang khusyuk mintanya, minta duit dong, ambil siap saya ngomong kira terima kasih nggak? Minta duit, minta dong, minta. Saya minta aja, kagak serius mintanya. Orang mau ngasih ini, dia kagak mintanya. Serius kagak mintanya. Nah, kita minta Allah kadang lalai. Mulut mengucap minta, pikirannya kemana? Nggak khusyuk minta Allah, benar-benar minta Allah Subhanahu wa taala. Masih sama yang lain, bercanda sama yang lainnya. Alhamdulillah. Maka
jadilah kita orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar minta kepada Allah, yakin kita bakal dijabah, khusyuk, tadarruk, ibadah kepada Allah, doa yang benar Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita taufik hidayah-hidayahnya agar kita bisa terus beramal saleh dan mengabdi kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jauhkan kita dari segala macam perbuatan, ucapan yang mengundang Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala macam doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita semuanya selamat dunia akhirat. Sampai jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.